Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang riadoh. Gimana nih kabar hari ini? Sudah nyampe berapa hari riadohnya? Yang masih belum jalan karena rasa males? Buang aja rasa malesnya, percuma, gak ada gunanya juga. Mending ikutan challenge Riadoh W40H atau Riadoh Sholawatan. Hitung-hitung nabung sedekah untuk hajat-hajat kita nanti. Dan buat kalian yang riadohnya masih bolong-bolong, tetap semangat ya. Pupuk lagi motivasinya, pupuk lagi niatnya, rasa malesnya dibuang dulu. Ya karena gimana pun kalau seandainya nggak ada niat dari kamunya sendiri, riadohnya nggak bakalan jalan. Ya meskipun banyak lah ya motivasi dari sana-sini, tapi semuanya tergantung sama bahan bakar atau niat kamu sendiri. Kalau seandainya kamu niat, benar-benar niat meskipun sedikit motivasi nggak masalah, pasti bakalan jalan. Yaps, hari ini aku bakal jawabin pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar YouTube. Yang pertama datang dari Kak Reni Susanti. Nah, aku bacain dulu ya pertanyaannya. Waktu terbaik setelah sholat subuh apa bangun tidur langsung sedekah subuh baru sholat dulu? Yang intinya beliau ini bertanya sedekah subuh yang paling utama itu dilakukan sebelum sholat atau setelah sholat subuh kayak gitu ya. Kita flashback ke hadisnya tentang sedekah subuh sendiri. Di dalam hadis tersebut tidak dijelaskan secara detail ya teman-teman. Maksudnya sedekah subuh itu lebih baik dikerjakan kapan? Sebelum kita sholat atau selesai sholat. Tapi di sana dijelaskan bahwa bersedekahlah di pagi hari. Dan di mana waktu sedekah subuh itu sendiri dimulai dari awal azan subuh sampai terbit matahari. Yang intinya, kalau seandainya tidak dijelaskan detail atau terperinci di dalam hadisnya, kita nggak boleh buat aturan sendiri. Misal, lebih utama sebelum sholat subuh, kayak gitu ya. Atau setelah sholat subuh, kita nggak bisa, karena itu namanya kita yang buat aturan. Bukan sesuai dengan hadis yang ada, kayak gitu. Intinya, kalian boleh bersedekah subuh di awal mau sholat subuh ataupun setelah sholat subuh. Insya Allah keutamaannya sama aja. Yang terpenting kalian melewati waktu sedekah subuh itu sendiri. Karena kalau sudah melewati sedekah subuh itu sendiri, waktunya misal sudah terbit matahari, misal kalian sedekah subuhnya jam 8 atau jam 9, nah itu kan udah bukan masuk waktu subuh lagi. Ya nggak apa-apa kalau kalian mau bersedekah, cuman kan nggak masuk di sedekah subuh, itu masuk di sedekah harian, dan insya Allah tetap berpahala ya teman-teman. Nah itu jawabannya. Pertanyaan yang kedua dari Kak Khairul Ikhwan. Mbak, aku udah 2 kali bersedekah subuh dan dapat 50.000, tapi masalahnya aku ambil lagi kemarin untuk kebutuhan sehari-hari. Aku nggak punya uang selain celengan sedekah itu. Apa aku masih bisa terusin sementara uang yang kupakai belum aku kembalikan? Nah, solusi dari aku, Kak Khairul Ikhwan, yang pertama, sedekah subuh itu jangan langsung uang gede. Kalau memang kita mau sedekah uang gede sih nggak apa-apa ya. Iman kita kuat, nggak bakalan ngambil uang-uang sedekah subuh kayak gitu. Disesuaikan dengan kondisi kita teman-teman. Misal sekarang kondisi kita itu keuangannya lagi sempit. Terus kita mau sedekah, misal kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 50.000, yang otomatis 50.000-nya itu masih kurang kayak gitu ya, buat kebutuhan kita sehari-hari. Lebih baiknya bersedekah subuh sesuai dengan kemampuan kita. Biar kenapa? Satu, kita nggak ada godaan gitu loh mau ambil sedekah yang sudah kita niatkan awalnya. Nah kalau seandainya kita udah niat di awal, terus kita ambil uang sedekah subuhnya, kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk keutamaan sedekah subuhnya sendiri udah hilang. Karena uangnya udah habis kita buat untuk kebutuhan kita. Terus untuk solusi yang kedua, sedekah subuh itu jangan ditunda-tunda. Misal ya, kita benar naruh celengan sedekah subuh, tapi usahakan untuk bongkar celengan sedekah subuhnya jangan nunggu lama kayak gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena iman kita juga taruhannya. Semakin banyak uang di celengan sedekah subuh, semakin banyak pula godaan untuk mengambil uang tersebut.
yang otomatis nanti berefek ke pahala kita kayak gitu ya, sama motivasi kita, sama semangat kita di awal untuk sedekah subuh. Yang harusnya sedekah subuh itu kita sudah salurkan ke orang yang membutuhkan, yang berhak menerima sedekah dari kita, karena kita ngelihat celengan banyak, terus ngerasa eman, ngerasa sayang, mau ngeluarin uangnya, jadi akhirnya kepake kayak gitu. Dimulai dari sedekah subuh yang sedikit aja dulu ya kak, misal 2.000 sampai 1 minggu dulu dikumpulin, nanti langsung disedekahkan kayak gitu. Insya Allah kalau kayak gitu kan nggak bakalan kita punya pikiran buat ngambil uang sedekahnya. Atau kalau nggak, mindset kita dirubah, yang harusnya biasanya yang namanya sedekah subuh itu kan nggak ada buat kita miskin ya. Sedekah itu mengkayakan kita teman-teman. Jadi semakin kita sering bersedekah, semakin cepat kita bersedekah, insya Allah kita nggak bakal kekurangan uang. Oh ya, mumpung aku masih ingat, ini ya, penjelasan aku tadi itu bukan menyarankan kalian itu untuk tidak bersedekah dengan uang gede kayak gitu ya. Malah lebih bagus sih kita sedekah dengan uang gede, asalkan kita benar-benar yakin kayak gitu. Yakin dengan iman kita nggak bakalan ambil uang gede tadi. Karena sebesar apapun sedekah kita pasti ada ganjarannya, dan sekecil apapun sedekah kita ada ganjarannya, maksudnya pahalanya kayak gitu ya teman-teman. Di luar sana banyak kok orang yang gajinya pas-pasan, tapi beliau itu benar-benar yang namanya sedekah pol-polan, sedekah brutal kayak gitu ya. Karena beliau itu kebanyakan yang sedekah brutal ataupun sedekah pol-polan, meskipun di saat sempit, di saat gajinya pas-pasan, mereka tuh benar-benar yakin sama Allah, karena dengan sedekah Allah akan mencukupkan rezeki kita di bumi kayak gitu. Tapi kalau seandainya kita sudah sedekah pol-polan, terus yakinnya setengah-setengah sama Allah, jadinya takutnya sedekah yang udah kita niatkan di awal karena terlalu besar, terus niat kita juga nggak pol kayak gitu ya, diambil lagi. Nah kalau seperti ini beda lagi kasusnya, mending sedekahnya sebisanya kita, sambil kita memupuk rasa iman kita, rasa keyakinan kita sama Allah kayak gitu ya. Baiknya sih seperti itu, daripada sedekah terus kita ambil lagi. Pertanyaan yang kedua dari Kak Anjani. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kalau kita sedekah subuh tapi kita masih punya hutang, karena saya alhamdulillah rutin sedekah subuh, itu hukumnya gimana Kak? Malah bagus Kak, kalau seandainya kita punya hutang tapi kita masih punya pikiran untuk sedekah kayak gitu ya. Memang yang namanya hutang itu wajib, gimana pun keadaan kita wajib membayar hutang. Jangan sampai kita mati meninggalkan hutang kayak gitu ya. Karena pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada ceritanya kayak gitu ya Kak ya. Rasulullah itu pernah menunda menyolatkan jenazah karena si jenazah tadi itu masih punya hutang. Nah itu sangat mencerminkan ya gimana pentingnya hutang. Jangan sampai kita itu hutang nggak dibayar. Intinya meskipun kita masih belum mampu membayar hutang, tapi kita harus punya niat untuk membayarnya. Untuk masalah sedekah subuh, nggak apa-apa kalau seandainya kalian masih punya hutang tapi mau sedekah subuh. Misal ya, ada uang 100.000 di dompet kayak gitu, 90.000-nya dibayar untuk hutang, yang 10.000-nya untuk sedekah. Karena sedekah juga salah satu solusi buat ngelunasi hutang ya teman-teman. Aku udah banyak sih pengalaman dengan sedekah bisa lunas hutang. Kayak kemarin aku juga punya hutang 10 juta. Itu hutang bisnis sebenarnya, untungnya bukan riba. Dan itu aku lunasin dalam waktu jangka 3 bulan hanya dengan sedekah kayak gitu. Jangan sampai mikir karena kita banyak hutang terus gak mau sedekah kayak gitu ya. Karena dengan sedekah itu salah satu percepatan juga untuk membayar hutang. Kita minta solusinya sama Allah, dipercepat untuk lunasi hutang dengan cara jalan sedekah. Semangat ya Kak, yang sekarang lagi punya hutang tapi tetap semangat untuk sedekah, hebat. Pertanyaan yang ketiga dari Kak Asim Cipu. Kak, apa boleh sedekah subuhnya itu dibagikannya lebih dari 1 orang, misalkan 2 orang dari sedekah subuh kita selama 1 bulan? Boleh banget Kak, jadi sedekah subuhnya itu dibagi-bagi, misal kayak gitu ya, ada anak yatim
5 orang di lingkungan kita bagi nih uang sedekahnya. Misal di uang sedekah kita ada 100.000, ya udah kita bagi ke anak 5 yatim tadi, misal 20 ribuan. Dan biasanya orang yang menerima sedekah langsung mendoakan kan biasanya ya, semoga dilimpahkan rezeki dan lain-lain. Nah, dari 5 orang itu kita sudah mendapatkan 5 doa. Intinya sedekahnya rata ya, kayak gitu, nggak masalah. Pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir ada dari Kak Novina. Kak, alhamdulillah dari nonton YouTube Kak Ovi aku belajar sedekah subuh. Sama-sama Kak, kita sama-sama belajar ya. Karena aku buat video ini kadang juga mengingatkan aku sendiri sih, biar tetap istiqomah. Lanjut, nah sekarang ini kan tanggal tua pakai banget. Dompet aku kosong Kak, uang habis buat kebutuhan sehari-hari. Terus gimana buat sedekah subuh besok? Pengennya kan tiap hari masukin sedekah subuh, gaji pas-pasan banget. Kalau tanggal tua pasti habis, pengen sedekah tiap hari. Gini, yang namanya sedekah kan gak harus uang Kak, bisa dengan hal-hal lain, misal perbuatan baik, terus amal kita seperti sholawatan, seperti zikir, terus bisa ngasih makan kucing, udah sering banget ini aku bahas sebenarnya, terus ngasih makan semut misal, atau sedekah bisa aja dengan uang 100 rupiah kayak gitu ya, nggak harus 5.000 atau 10.000, mungkin itu berat ya bagi kita yang udah gaji tua, maksudnya tanggal tua, terus pas-pasan banget untuk buat bersedekah kayak gitu, itu nggak masalah. Atau kalau enggak pagi-pagi pas waktu subuh kayak gitu ya, kita siram-siram tanaman, itu juga termasuk sedekah. Kalau misal benar-benar kepepet, nggak ada banget uang untuk sedekah, jadi insya Allah tetap bisa jalan sedekahnya. Oke, itu aja Kak Novina, semoga ini membantu ya, meskipun kakak sekarang lagi pingin banget sedekah tapi nggak ada uang, bisa pakai cara-cara itu. Mungkin di lain waktu aku bakal ngasih ide-ide kreatif untuk sedekah subuh, yang khususnya untuk teman-teman yang gaji pas-pasan atau sekarang masih sekolah pingin sedekah tapi nggak ada uang kayak gitu ya. Nanti aku kasih ide-ide kreatifnya agar teman-teman tetap bisa riyadoh sedekah subuh. Karena dengan cara riyadoh ini, riyadoh sedekah subuh, insya Allah kita bisa lebih dekat sama Allah, dan apapun yang jadi hajat kita akan lebih mudah kayak gitu ya kalau semuanya kita minta langsung sama Allah dengan cara sedekah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan wassalam.